to vlog and podcast El dan Al, Adel dan Alberta. Perkenalkan, nama saya Adelia Fijara Manik, saya dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Alberta Luciana Gultum, saya dari kelas 12 IPA 3. Cekidot. Oke, langsung aja nih dari pertanyaan pertama. Apa sih keunggulan SMA Sultan Agung dibanding sekolah-sekolah negeri atau swasta lain, hingga kamu memilih SMA Sultan Agung menjadi tempat kamu berproses selama kurang lebih dari 3 tahun? Keunggulan Sultan Agung itu contohnya fasilitasnya dia lengkap. Terus kebersihannya ya udah sudah terjamin lah. Terus ada tambahan bahasa, contohnya itu kayak bahasa Mandarin. Di sekolah lain nggak ada ya? Nggak ada. Ke pertanyaan kedua. Apakah pembelajaran pada masa daring efektif menurutmu? Sungguh tidak efektif. Yang ketiga ini, apakah pada masa PJJ itu menyenangkan atau malah sebaliknya? Tidak menyenangkan sih. Yang keempat ya, apa sih keluh kesahmu selama pembelajaran daring berlangsung? Contohnya itu di Kauta, baru di jaringan. Apalagi kan daerah-daerah kampung gini kan, kalau misalnya ada hujan pasti bakal susah jaringan. Ya sampai manjat-manjat pohon lah mencari jaringan. Terus yang kelima ya. Nah, ketika pembelajaran sudah berlangsung 100%, kan otomatis kita lebih semangat belajar nih. Terus dan senang karena bertemu banyak teman. Mau nanya nih. Apa sih yang membuat kamu yakin bahwa SMA Sultan Agung itu akan mendukung prosesmu dan tujuan yang kamu inginkan? Ya ada. Contohnya itu kayak studi tour. Di studi tour itu kan kita bakal diuji kekompakan kita yang biasanya kita hanya sekedar yang hanya beberapa doang. Misalnya bercakapan, ini jadi semuanya. Contohnya itu pada saat lomba. Pasti salah satu dari teman kita jika ada yang berlomba, kita akan semuanya akan serentak mengkasih support gitu. Terus tertawa bareng, marah-marah bareng. Terus apa nih harapan kamu ke teman-temanmu ke depannya? Bisa tolong disebutin satu-satu nggak? Contohnya itu kayak buat si kembar Adel dan Hafijah. Kedepannya itu seharusnya contohnya tuh Adel jangan nangis lagi, baru jangan insecure, semangat buat capai cita-citanya sesuai yang diinginkan. Contohnya kayak bea cukai, harus semangat dibaringin dengan berdoa. Dan buat Hafijah jangan sering marah-marah, dan semangat juga buat latihannya untuk capai jadi ibu polwan. Intinya buat Adel dan Fija jangan sering berantem lah. Thank you. Ngomong-ngomong tentang tujuan nih, setelah tamat sekolah ini, apa sih harapan kamu selanjutnya? Pasti tentunya itu membanggakan kedua orang tua melalui misalnya kita semangat dengan mencapai cita-cita kita sesuai dengan aku yang inginkan menjadi polwan. Semangatlah aku buat menggapainya dibarengi dengan latihan. Terus yang kalau dipikir-pikir nih ya, banyak banget uang, usaha ataupun perjuangan yang dikeluarin orang tua untuk mendukung cita-citamu, kakakmu, abangmu, keperluan kalian semua, sehingga kalian merasa tercukupi. Sekarang nih, boleh nggak kamu telepon orang tuamu sambil bilang terima kasih? Boleh. Ketawa aja. Halo Mak. Halo Mak. Makasih ya Mak udah nyekolahkan aku kurang lebih 3 tahun. Doakanlah aku biar bisa mencapai cita-cita aku, dan dukunglah apa yang memang itu pilihanku. Sehat-sehat Mama ya, semangat cari duitnya. Oke, Bro. Udah Mak, shalom. Itu nih guys, reaksi dari Mama Alberta. Sebelumnya nih aku mau nanya, apa sih yang membuatmu tertarik sehingga kau milih untuk bersekolah di Sultan Agung atau keistimewaan di sekolah itu? Padahal kan masih banyak nih sekolah-sekolah negeri di luar sana. Kenapa Sultan Agung itu pilihanku? Karena di Sultan Agung itu pilihannya
fasilitasnya itu lengkap. Terus di sana itu ada fun day, ada study tour, jadi kita kayak ada ekskul juga, jadi kan kita nggak stuck di situ-situ aja, kita pembelajarannya ada di luar gitu. Makanya aku memilih Sultan Agung. Nah, tadi pertanyaan pertama dan ini yang kedua. Kan hampir 2 tahun Covid nih, jadinya kan pembelajaran daring. Nah, gimana sih perasaanmu semasa daring dan apa saja sih kalau boleh tahu kendala yang kau hadapi selama belajar? Jujur ya, waktu daring itu aku kayak pusing, stres tiap hari, kayak malas gitu lagi. Apalagi kayak di dalam daring ini kendala itu banyak kali. Apalagi rumahku di kampung ya kan. Kalau mati listrik, udah hujan deras, terus kayak capek aja gitu, kayak tiap hari tuh gak enak lah pokoknya. Itulah deritanya anak kampung Iya, ya kan. anak kampung. Nah, yang ketiga nih. Nah, kan pas sudah masuk sekolah, bagaimana perasaanmu pada saat jumpa dengan teman-temanmu? Pas contohnya itu kayak kamu dikabarkan bahwa tahun sini kita udah masuk sekolah ya gitu. Walaupun hanya memakai masker gitu. Awalnya sih aku senang, cuman ini nggak senang-senang kali gitu, karena itu masih 50% kan. Terus waktu kita bersesi-sesi itu, aku kayak nggak ada teman, aku sendiri. Terus kawan-kawan semuanya punya circle, aku maunya ini 100% kayak gitu. Waktu kita kelas 12 udah pembelajaran 100%, aku senang kali, apalagi waktu kita study tour. Nah, yang kelima, momen indah apa sih yang kau rasakan selama di sekolah? Misalnya bersama teman-temanmu atau Banyak sih, kayak misalnya kan kita kan ini dulunya kita nggak saling kenal, terus kita datang ke sekolah pun kita cuek gitu, nggak ngomong. Terus sekarang setelah kita udah kelas 12 ini makin banyak kali kenangan yang nggak bisa dilupakan. Misalnya nih, kita nyanyi di kelas, kita makan bontot bareng-bareng. Kalau yang nggak punya bontot bisa bagi-bagi bontotnya. Terus apalagi waktu kita kemarin study tour, kan banyak banget kenangan. Seperti kita nggak ada bus kemarin kan, kita sampai nangis-nangis. Karena memang di study tour itu banyak sekali kenangan, kayak di Api Unggun itu, baru waktu perlombaan, ya begitu deh. yang keenam, apa yang kau harapkan setelah lulus dari sekolah ini? Harapanku itu yaitu bisa menjadi pegawai bea cukai, dan itu mudah-mudahan hari Selasa ini mudah-mudahan terkabul, karena hari Selasa ini adalah pengumumannya. Nah, yang terakhir nih, pastinya kan kita tidak lupa bahwa kita bersekolah di situ berkat dari perjuangan orang tua kita nih, yang tiada hentinya dan yang tiada lelahnya bekerja supaya kita dapat bersekolah. Nah, apa kata-kata yang ingin kau sampaikan oleh orang tuamu? Dan kalau boleh, nelponnya sambil bilang terima kasih atas perjuangan orang tuamu selama ini. Boleh. Mak, makasih ya Mak selama ini udah. Makasih ya Mak selama ini udah berjuang. Makasih sama ini udah banyak kali perjuangan Mama. Semoga hari Selasa ini bisa aku mewujud keinginanku Mak. Semoga aku masuk PTN ya Mak. Sehat-sehat orang Mama di situ ya Mak. Oke ya Mak. Dadah.